من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, para ustaz, hadirin hadirat, adik-adik semua yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih izinkan kita untuk kesekian kalinya menghadiri majelis yang mulia ini di salah satu rumah Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan hanya murni karena Allah SWT, hanya murni untuk belajar bagaimana kehidupan kekasihnya, ya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, seorang Nabi yang kita tidak boleh menyelisihinya, ya, seorang Nabi yang kita tidak boleh menyelisihi beliau, karena kita boleh menyelisihi manusia, ya, di bumi ini, tetapi ada satu orang yang tidak boleh kita selisih, tidak boleh berbeda, yaitu berbeda dengan Rasulullah SAW. Maka dengan belajar bagaimana perjuangannya, bagaimana kehidupannya, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara, ya, kita akan mendapatkan permata-permata ilmu yang itu bisa kita gunakan sebagai sebagai cara yang sama ketika kita menghadapi masalah yang sama sebagaimana yang Rasulullah SAW hadapi. Dan kalau dulu Rasulullah sudah bisa mengatasi masalah beliau, masalah dakwah, masalah kehidupan, maka insya Allah hari ini pun kalau kita menggunakan cara yang sama, kita akan dapat juga menyelesaikan masalah yang ada pada kita, ya. Maka beruntung kita diberi nabi yang dari jenis manusia, ya, nabi yang bahkan Allah pilihkan, ya, Allah pilihkan nabi yang terlahir yatim, sehingga orang-orang yang punya bapak atau orang-orang yang tidak punya bapak mengatakan, oh, nabi pantasan nabi berhasil karena nabi yatim, ya. Kenapa? Allah pilihkan yang paling mudah dicontoh, ya. Kalau paling miskin, Rasulullah paling miskin, ya. Paling menderita, Rasulullah paling menderita, sehingga orang-orang yang menderita itu bisa nyontoh beliau, ya, tidak mencontoh beliau. Karena kadang hari ini pemimpin-pemimpin itu nggak bisa dicontoh, begini nggak bisa. Kenapa? Dia terlahir dari orang yang kaya, terlahir dari orang yang punya kekuasaan, terlahir dari orang yang sudah punya pengaruh, nama besar bapaknya, sehingga dia menjadi anak yang gampang sekali, ya, gampang sekali mungkin berdakwah atau apa saja begitu. Tapi Rasulullah enggak, ya. Berarti Rasulullah itu bisa dicontoh, ya, bisa dicontoh. Kita akan kembali, tak lupa salawat dan salam semua terlimpah kepada Rasulullah SAW, ya, kekasih kita semuanya, juga kepada keluarga beliau yang suci dan bersih, para dzurriyyah Rasulullah SAW, ya. Dan juga kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada orang-orang yang datang setelah mereka yang beriman, menjaga sunnahnya, mempertahankannya, berjuang di atasnya, semoga memperoleh salawat dan salam yang sama, ya, untuk orang-orang yang datang setelah kita hingga yaumul qiyamah nanti. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, kajian kemarin sudah sekilas, ya, kita sudah membahas tentang itu. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan, ya, karena saya ada tamu, kemudian saya kira tidak ada ngaji hari ini, ya, karena belum di-sharing, ya. Maka saya tenang-tenang, ya, ada tamu kebetulan, akhirnya saya tenang-tenang, ternyata diingatkan ternyata ada, hanya agak sedikit, ya, terlambat. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk mengkaji sirah Rasulullah SAW. Judul kita adalah dakwah Rasulullah SAW sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah. Seorang itu kalau pindah ke sebuah negeri atau seorang yang untuk pindah ke sebuah daerah, dia harus terlebih dahulu tahu daerah itu. Jangan kalau sebelum mondok ke sini, ya,
ya, atau kemana, itu kan mesti tahu dulu pondok ini siapa yang mimpin, ya. Kemudian apa syarat masuknya, kemudian bagaimana tipe masyarakatnya, bagaimana karakternya, sifatnya, apakah dengan kayak saya ini apa yang perlu diubah sehingga diterima oleh masyarakat situ. Begitu Nabi pun sama, ya, Nabi pun sama, beliau akan menyelidiki dulu, akan belajar dulu, dan memperbanyak dulu orang-orang yang nanti akan menjadi penolong-penolong Allah dan Rasulnya sebelum beliau datang ke situ. Maka ada pepatah al-jar qabla dar, al-jar qabla dar. Apa? Kalau bikin rumah itu miliki dulu apa? Tetangga dulu baru rumahnya. Ada orang mau bikin rumah langsung beli tanah, langsung dibangun. Dia nggak kenal sama orang itu, nggak kenal kanan, nggak kenal kiri. Kemudian ketika mulai misalkan mulai bangun rumah itu nggak ngundang kanan kiri untuk diajak makan. Akhirnya ketika rumah berdiri dia mungkin nggak punya tetangga, dibenci sama tangganya itu. Apa itu orang datang nggak pamit, nggak izin, nggak apa, nggak kulon nuwun, ya nggak hanya selamat tuh ya. Tahu begitu? Maka al-jar qabla dar. Harus nyari dulu orang yang dikenal dulu orangnya, bagaimana perbaiki dulu, baru pindah. Ya, Rasulullah juga sama. Rasulullah juga menyari itu. Ya, makanya apa yang paling gampang? Karena di Arab itu ada pasaran. Hari ini ada pasaran enggak? Dulu ada pasar Senen, pasar Legi, pasar Pon, pasar Paing. Demikian juga dulu ya, ada musim-musim tertentu yang tempat itu ada pertemuan besar para pedagang. Nah, di Arab itu namanya pasar Uqad. Uqad itu adalah pasar yang terbentuk ada jual beli. Datangnya dari mana-mana, datang dari timur dan barat. Mungkin juga dari Indonesia, Kenapa? Orang Indonesia itu orang Melayu, ya, orang Sumatera, orang Jawa itu sudah bisa berlayar melalui Selat Malaka ke Yaman, ya, itu sampai ke Mekah naik kapal. Bahkan terkenal orang Indonesia, orang Nusantara itu sebagai orang pemberani. Mereka pemberani, ditakuti kalau di lautan. Maka kemungkinan besar juga bisa jadi mereka juga bisa jadi pernah ke Mekah. Kenapa? Mekah ini pasar. Kenapa dulu ada VOC? Kenapa dulu ada penjajahan? Itu kenapa? Karena mencari bahan-bahan yang bisa diambil. Kalau bisa dibeli, kalau bisa dirampas. Kalau orang-orang Islam tidak pernah begitu. Orang Islam itu datang berdagang. Dulu ya, Masya Allah, zamannya Umar bin Abdul Aziz itu ada ekspedisi dari Jawa, dari Sriwijaya, dari Palembang, ngirim utusan kepada Umar bin Abdul Aziz. Saya yakin sebelumnya mesti ada. Dia bilang, kami adalah negeri dengan 1000 pulau. Kami adalah negeri dengan tentara yang memiliki 1000 ekor gajah. Dulu gajah itu jarang dipakai untuk berperang ya. Abraha itu yang negeri-negeri yang punya gajah siapa? Negeri di timur, negeri apa? Di Indonesia, ya, di Sumatera, Kalimantan itu punya gajah. Yang lain tidak punya. Negeri dengan 1000 gajah, negeri dengan 1000 kapal. Apa intinya? Ingin minta sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz diajari Islam. Maka satu gelombang kedatangan ulama-ulama besar dari Mekah itu banyak sekali ke Nusantara. Mereka tidak hanya datang, tetapi mereka datang membawa dagangan yang khas Timur Tengah dijual di Nusantara. Terus apa dengan tangan kosong? Enggak, setelah laku dia beli bahan-bahan yang ada di Indonesia. Apa di antara kapur barus? Anda tahu kapur barus? Kapur barus itu dulu yang ada itu bukan yang sekarang itu kapur barus sintetis ya, kapur barus palsu. Kapur barus itu ada di kafuro itu ya, yang di Quran disebutkan kafuro itu. Itu kapur barus. Ada di Barus mana di Sumatera. Di Saudi ada gaharu. Tahu gaharu? Tahu ya? Gaharu kayu termahal di dunia. Sekilo bisa mungkin 20 juta, mungkin 50 juta sekilo. Kayu ditimbang kayunya. Kalau di sini kan kayunya nggak ditimbang ya. Digergaji nggak ditimbang. Dari mana itu? Dari Indonesia, dari Kalimantan, dari Papua diambil ke sana. Terus bertukar-tukar.
membawa misi damai, tidak ada peperangan sama sekali. Terus begitu, akhirnya apa? Kontak perdagangan antara negeri-negeri timur, Indonesia, ya, Nusantara ini, itu sampai sana. Maka di Mekah itu titik sentralnya. Karena bumi itu bulat, sana bumi itu bulat ya. Tapi sebenarnya nggak bulat-bulat banget, nggak bulat seperti bola, nggak. Dia ya lonjong ya, tidak selonjong bola ya. Jadi dia tidak selonjong apa? Telur gitu ya. Pokoknya dia titiknya itu adalah Mekah. Kumpul di situ semua. Kumpul itu. Dan itu ada pasarnya. Seperti pasar kita, ada pertunjukan, ada kesenian. Wis pokoknya macam-macam datang. Perdagangan ini sampai satu masa. Dan satu lagi adalah namanya haji dan umroh. Haji itu tiap tahun ada. Walaupun syariatnya sudah berbeda antara dulu dan sekarang, tapi tetap itu didatangi oleh orang-orang dari negeri-negeri yang lain. Ya, dari Yaman, dari Syam, dari mana-mana, dari Afrika, dari mana-mana datang ke situ. Sehingga kan kalau kita belajar sirah yang lalu ya, sampai ramenya Ka'bah itu iri, membuat orang lain yang ada di luar itu iri. Kenapa iri? Karena tempat yang didatangi banyak orang itu ada potensi apa? Potensi ekonominya, ada potensi bisnisnya. Seperti kalau jenengan pedagang, lihat pasar ramai banget, wah itu pasti kepengen dagang di situ. Kenapa? Pasti laku. Abraha bikin sebuah gereja yang dilapisi emas. Pengennya apa? Agar dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai negara ke situ. Tapi nggak laku. Kenapa? Nggak ada yang menarik. Ya. Kenapa? Karena nggak didoakan sama Nabi Muhammad SAW, didoakan sama Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka ketika musim haji itu banyak orang datang. Nah, Rasulullah SAW menggunakan waktu itu untuk apa? Untuk mendatangi suku-suku, terutama suku-suku yang yang tidak beliau bisa datangi ketika musim haji berakhir. Siapa itu? Suku-suku Arab yang tidak tinggal di Mekah. Ya, mana yang dekat Madinah. Madinah itu berapa kilo? 600 sampai 400 kilo. Kalau dengan mobil itu 4 jam ya, 4 jam kira-kira 400 kiloan ya. Itu kalau onta ya lama ya. Itu orang datang dengan kafilah, pasti dengan kafilah dagang. Karena dulu sampai sekarang haji itu boleh membawa dagangan untuk diperdagangkan di sana. Kenapa boleh? Karena hajinya sebentar. Jangan datang tawaf, sa'i, kemudian mabit atau wukuf, kemudian jumrah ya, baru kemudian tawaf lagi, tahallul, selesai. Hanya sesingkat itu. Terus hari-hari gimana? Nggak mungkin habis saja pulang, nggak mungkin. Pasti mereka berdiam lama di Mekah. Nah, itu kesempatan yang bagus untuk berdakwah. Harusnya hari ini juga sama. Maka dulu orang-orang Belanda itu melarang keras pegawai Hindia Belanda, ya, pegawai negeri Belanda yang ada di Indonesia itu, baik dari orang kulit Islam ya, dari Jawa ataupun dari Sumatera, itu tidak boleh haji. Dulu ada orang yang haji, nekat haji. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari pegawai negeri Belanda di Indonesia. Siapa itu? Haji Omar Said Cokro Aminoto. Host Cokro Aminoto itu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Gurunya pejuang negeri ini. Gurunya Soekarno ya. Gurunya itu Cokro Aminoto. Orang ini pengen haji Islam, dia Islam. Tetapi resikonya kalau haji, Belanda tahu kalau haji pasti ketemu sama orang-orang yang memiliki giroh keislaman tinggi di negeri-negeri yang lain. Maka lihat siapa yang pertama kali mengatakan merdeka itu siapa? Cokro Aminoto. Kenapa? Ada semboyan dia. Ada bahasa Belanda kita harus boleh mengurusi diri kami sendiri. Itu merdeka kan? Merdeka kan boleh mengurusi kami sendiri. Itu yang pertama kali bikin itu siapa?
Cokro Aminoto. Pergi ke Mekah, dipecat dia jadi pegawai negeri Belanda. Tadinya mertuanya nggak membolehkan karena anaknya dinikahi ini, enak, gajinya besar, golden. Tapi dipecat, terus pulang beneran. Maka beliau membuat apa? Jauh sebelum ada Nahdlatul Ulama, jauh sebelum ada Muhammadiyah, jauh sebelum ada Nahdlatul Wathon, jauh sebelum ada Tawalib di Padang, jauh sebelum itu Haji Umar Said belajar pada apa? Musnidud Dunia, siapa? Al-Minangkabawi, Abdurrahman Al-Minangkabawi, seorang ulama yang menjadi imam Mekah di Mekah ya, dari Padang. Dari Padang belajar. Beliau nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Belanda. Bagaimana beliau belajar bahasa Arab? Beliau ketemu dengan seorang penerjemah yang akhirnya kita kenal sebagai Haji Agus Salim, yang bisa 5 atau 7 bahasa. Haji Agus Salim. Bahkan anaknya nggak ada yang sekolah. Semua rata-rata punya 2 bahasa. Punya 2 bahasa. Bahkan nggak ada yang sekolah. Itu maka dulu Belanda itu apa? Akan menjuluki orang-orang yang pergi haji dengan sebutan haji. Siapa namanya Mas ini? Siapa namanya? Bobby. Mas Bobby. Mas Bobby haji, Haji Bobby. Dulu orang yang dikatakan Haji Bobby, tolong diaminin, dan haji beneran ya. Haji Bobby ditandai itu bukannya senang, tapi hati-hati dengan Haji Bobby. Kenapa? Ini bahaya, ini musuhnya Belanda. Sekarang orang kalau udah haji tidak dipanggil haji marah-marah. Aku kan tak duit 35 juta gak dipanggil haji, nggak noleh aku nggak akan nengok kalau nggak dipanggil haji. Sekarang, dulu enggak. Setiap orang yang pergi haji ditandai sama Belanda karena bahaya ya. Sama utusan datang temui Rasulullah, tapi ternyata apa? Abu Jahal, Abu Lahab ini tidak diam melihat apa ponakannya ini mendakwai orang-orang dari luar Mekah. Jangan ikuti, jangan dengarkan ini pembohong, penipu. Rasulullah SAW susah. Kenapa? Karena di siang hari. Akhirnya apa? Dakwanya di malam hari, diganti sama Rasulullah SAW. Dakwanya di malam hari, datangi malam-malam. Itulah seorang dai, seorang mubalik, seorang dai itu kalau berdakwah, dengan ketemu permasalahan di siang nggak bisa, sore nggak bisa, malam nggak bisa, tengah malam. Ya. Itu susah dulu ada ya, makanya dulu ya, ketika ketemu antara orang-orang yang haji dari Indonesia, ketemu ada yang haji dari Mesir, dari Afrika, maka ketika Indonesia merdeka, siapa yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Siapa? Mesir. Kenapa? Ketemu di mana? Ya pas haji. Bayangkan mengumpulkan orang segitu banyaknya dengan cara yang sangat mudah. Apa? Semua orang pergi ke sana, ketemu kan? Kalau diadakan di Indonesia mahal sekali harganya. Mendatangkan ini pakai tiket segala macam mahal. Maka haji itu harusnya sekarang itu dijadikan tempat pertemuan sedunia harusnya. Pulang ketemu orang. Nah, saya masya Allah, saya punya kawan ya, itu sampai sekarang masih komunikasi ya. Dari Aljazair, ada yang dari Kuwait, itu masih komunikasi. Makanya sama adik-adik ini yang masih muda, jangan hanya puas dengan hanya bahasa Indonesia saja. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Ya, jangan hanya puas Quran tok. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris sampai bisa ngomong, bisa nulis. Kenapa? Karena itu kunci pembuka komunikasi, pembuka pembicaraan. Ya. Inggris untuk membuka orang-orang Eropa, orang Amerika, Arab untuk membuka orang-orang Afrika. Bahasa yang terbesar dunia ini 2, Arab dan Inggris. 2 cukup. Syukur-syukur bisa tambah lagi ya.
bahasa Rusia atau bahasa Cina. Dulu Zaid bin Sabit itu disuruh Rasulullah SAW belajar. Zaid, belajarlah bahasa Ibrani. Kenapa? Karena aku nggak mau tertipu dengan orang Yahudi. Zaid bin Sabit berapa hari belajar bahasa Arab? Berapa hari? 14 hari. Bukan belajar bahasa Ibrani. Saya punya buku bahasa Ibrani tapi saya nggak bisa baca karena dapat bukunya tok, orangnya sudah nggak ada yang ngajari. Bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi yang ada di kitab suci Injil dan Taurat. Itu dia belajar cuma 14 hari. Orang-orang yang sudah membaca Quran, menghafal Quran itu mudah sekali belajar bahasa asing. Karena tetap bisa ngapal kosakata. Ya itu ya. Dulu pembebasan negeri ini semua rata-rata punya minimal 2 bahasa, Arab dan dan Belanda. Dulu bahasa Inggris sebelum Belanda itu yang menguasai Indonesia. Ya. Dulu ada kakeknya, orang tuanya Pak Lik saya itu kalau ngomong sama saya pakai bahasa Belanda. Tapi saya nggak merasa penting ya waktu itu, akhirnya nggak belajar bahasa Belanda. Belajar nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Dengan belajar bahasa itu kita selamat dari tipu daya orang yang memakai bahasa itu. Ya, nggak ada rahasia-rahasiaan, ketahuan. Ya. Rasulullah datangi satu-satu, Hajrah datangi. Maka dua kaum yang paling besar di Madinah yaitu kaum Aus dan Khazraj. Dua kaum ini selalu bertengkar, selalu berantem, selalu berperang. Gara-gara peperangan mereka ini miskin. Makanya negeri-negeri yang berperang itu biasanya miskin. Irak perang sama Amerika, miskin. Ya miskin. Terus begitu miskin negaranya. Ekonomi yang kacau karena membiayai perang itu mahal. Dari dulu. Ya, dari dulu. Nah, mereka ini sebenarnya menunggu-nunggu ya untuk disatukan oleh seseorang. Menunggu-nunggu untuk disatukan seorang. Kenapa? Mereka sudah bosan bertengkar. Kenapa? Capek. Bertengkar itu capek. Ini pelajarannya ya. Tidak boleh bertengkar. Kita ini nggak boleh bertengkar. Terutama bertengkar dengan orang-orang beriman. Hanya gara-gara beda beda bendera, ya, beda ormas, beda partai, berantem. Yang kamu berantem itu siapa? Orang Islam. Kalau sholat menghadap ke kiblat, kalau haji ke Mekah, ya, kok berantem? Sing guyu musuh-musuh Islam. Guyu orang Islam berantem, tukaran, nggak boleh. Lalu Khazraj sama Aus itu bukan Islam, tapi mereka sudah bosan bertengkar. Akhirnya ketika ada seorang nabi, seorang manusia yang mendakwakan sebagai nabi, dia langsung baiat. Kenapa? Karena orang Yahudi bilang begini, orang Yahudi, nanti wahai Aus Khazraj, kalau nabi sudah hadir, nabi sudah keluar, sudah diutus, maka kalian akan kami perangi. Yahudi itu nawakal ketbian. Wis jumlah titik, jumlah sedikit tapi pengen menang. Uang kita itu sebagian besar yang menguasai orang Yahudi. Bank itu sebagian besar yang punya Yahudi. Dikuasai semua, ya. Dari dulu sampai sekarang sama. Yahudi itu mulu, mau tak perangi kamu, tak perangi. Akhirnya begitu haji, orang Yahudi nggak mungkin haji karena orang Yahudi benci sama orang-orang Quraisy. Lah Ka'bah ini kan di tempat Quraisy di Mekah. Nah, akhirnya nggak mungkin mereka ke Mekah. Ya mungkin siapa? Ya mungkin orang-orang Arab, ya yang bukan Yahudi ke Mekah untuk haji. Maka ketika tahu ada Nabi langsung tak disiane. Ben Yahudi nggak bisa ngomong lagi bahwa kamu akan aku perangi, kata Yahudi. Didului. Akhirnya mereka sama. Akhirnya ada 6 orang yang pertama, Abu Umamah, As'ad bin Zurarah,
Mus'ab bin Zubair itu akhirnya rumahnya dipakai sama Mus'ab bin Umair, ditinggal di rumahnya. Nggak punya rumah, kita pergi ke sebuah tempat dai, kita tinggal di rumah itu. Ya, itu gratis ya, nggak nyewa. Auf bin Haris dari Bani Najjar, ini sukunya Rasulullah SAW, Najjar sukunya Rasulullah SAW ya. Rafi bin Malik dan Qutbah bin Amir dan Uqbah bin Amir dan Amir bin Abdullah. Ini saudara ya, Qutbah sama Uqbah ya, saudara. Mu'alif mengatakan begini, ini adalah pertemuan murni karena Allah SWT, murni karena Allah SWT. Makanya setiap pertemuan itu hakikatnya adalah Allah kehendaki. Gini, pertemuan ini Allah kehendaki. Kalau Allah nggak menghendaki bertemu, nggak bertemu kita, ya kan? Jenengan bisa kenal saya bisa tahu jenengan karena Allah. Maka pertemuan orang-orang Madinah dengan Rasul itu murni karena Allah SWT. Karena sebenarnya Nabi juga nggak bisa gerakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi liman yasha. Engkau wahai Nabi, kata Allah SWT, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Padahal dakwah itu harus cinta kan? Wis cinta Nabi, tapi nggak bisa ngasih hidayah. Maka Nabi nggak bisa, ini murni karena Allah SWT. Allah disyukuri ya. Sudah isya ya. Dengan adzan dulu ya. Setelah pertemuan pertama itu, kemudian ada pertemuan lagi ya. 1 tahun pasca haji ada bai'ah. Yang tahu bai'ah? Bai'ah itu janji setia ya. Kepada siapa kita berbai'ah? Kepada pemimpin. Pemimpin Rasulullah SAW. Bai'ah itu apa? Berjanji setia, bukan bai'ah kepada yang buruk ya. Ada orang berbai'ah, saya misalnya berbai'ah kepada Anda untuk mencuri. Nah, itu bukan bai'ah namanya, batil. Bai'ah itu janji setia. Agar apa? Agar menetapi bai'ah dalam kebaikan itu. Ya, Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu orang-orang termasuk pembesar Madinah. Ubadah bin Samit, pembesar Madinah. Orang ini luar biasa bagusnya. Sa'ad ibn Ubadah, anaknya Sa'ad ya, itu juga luar biasa orangnya. Dua-duanya ini orang yang ahli sedekah. Ketika kaum muslimin itu hijrah ke sana, Sa'ad bin Ubadah sama Ubadah ini gantian ya, rebutan melayani orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Bahkan di rumah itu ada 80 orang muhajirin yang dilayani, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Makanya kalau kita ya diberi Allah rezeki itu jenengan doanya harus besar. Seperti Sa'ad bin Ubadah, kalau doa itu besar. Kenapa? Dia pengen bisa beramal besar. Salah satu doa Nabi Muhammad, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik fima razaqtani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anak-anakku, dan berkailah apa yang engkau berikan itu kepada aku. Itu doanya Rasulullah SAW. Itu doa itu juga dilantunkan oleh Sa'ad bin Ubadah, kepingin harta yang banyak. Kata dengannya dia bisa beramal besar-besaran. Suatu hari Sa'ad bin Ubadah mengatakan, dilaporkan, itu bilang sama bapakmu. Sa'ad disuruh bilang sama bapaknya, Ubadah bin Samit, bilang sama bapakmu, nanti kalau harta bapakmu itu kamu disebar-sebarkan, dihabiskan untuk muhajirin, bapakmu jadi jatuh miskin. Dilaporin sama bapaknya, kemudian marah. Ini siapa yang ngomong gitu? Nanti akan tak laporkan kepada Rasulullah. Berarti bapak sama anak itu sama-sama ahli sedekah. Ya, ahli sedekah maksudnya. Beliau mengatakan, kuntu fiman hadarul aqabah al-ula. Dulu aku adalah termasuk orang yang datang di Aqabah yang pertama, bai'atul Aqabah. Ya, itu 12 orang. Kunna isnata asyara rajulan. Dulu kami itu ber-12 orang. Fa bay'ana Rasulullah SAW ala bai'atin nisa. Kami berbaiat sebagaimana Rasulullah membaiat seorang wanita, membaiat para wanita.
Kalau baiatnya laki-laki itu salaman ya, kemudian berbaiat. Kami tidak mencuri gini gitu. Kalau baiat sama wanita enggak. Karena Rasulullah enggak pernah menyentuh tangan wanita. Bagaimana baiatnya? Isyarat. Kami tidak mencuri, kami tidak berzina, begitu. Ya, berbaiat kepada Rasulullah. Itu baiat wanita. Ini juga apa? Sama baiatnya. Ini materinya, baiatnya itu baiatnya para wanita, tapi digunakan oleh 12 laki-laki itu. Wa dzalika qabla an tuftaru alaina al-harb. Ini terjadi ketika belum dibolehkannya berperang. Berperang itu enggak sembarangan dalam Islam, enggak boleh perang. Wah, enggak boleh. Ada aturannya. Apa baiatnya? Allah tusyrik billah. Ya, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak menyembah patung, tidak datang ke dukun, tidak meminta kepada makhluk. Ya, itu satu. Kemudian wala nasrik, tidak mencuri, ya, tidak mencuri. Kemudian wala nazni, kami berbuat tidak berzina. Dulu di kalangan orang-orang Arab itu biasa zina, nasallahu alaihi, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Orang yang Allah jaga. Wala naqtul auladana, dan kami berayat agar tidak membunuh anak-anak kami. Enggak boleh membunuh anak karena takut miskin. Orang-orang Arab dulu membunuh anaknya takut miskin. Kalau lahir perempuan dibunuh. Ya. Insyaallah, salafiyah. Kemudian wala na'ti bibuhtanin, dan kami tidak boleh bermaksiat. Kami tidak bermaksiat. Naftari baina aidina wa arjulina, yang kami lakukan oleh tangan kami ataupun kaki kami. Jadi enggak boleh maksiat dengan tangan atau kaki. Datangi maksiat dengan tangannya, goda orang segala macam enggak boleh. Wala naqsihi fi ma'ruf, dan kami tidak bermaksiat dalam kebaikan. Contoh bagaimana? Menyenangkan sedekah. Kalau sedekahnya ini bermaksiat dalam sedekah gimana? Dipamer-pamer ke. Oh, tuh aku lo paling banyak sedekah. Nah, itu maksiat dalam sedekah. Untuk tujuan dunia itu maksiat. Kemudian wa inna fikum falakumul jannah wa in wafaitum falakumul jannah. Kalau kalian itu, ya, Rasul itu ya, dari mulai tidak musyrik sampai tidak bermaksiat dalam kebaikan itu, kalau kalian melakukan itu maka bagimu surga. Wa in ghasyitum, tapi kalau kalian mendustakannya, artinya sudah janji enggak mau berzina, enggak mau mencuri tapi tetap mencuri. Min dzalika syai'an fa'amarukumullah ila fa'amrukum ila Allah azza wa jalla. Maka urusanmu saya serahkan kepada Allah. Insya'a ghafara wa insya'a ad'udiba. Kalau Allah menghendaki diampuni, berarti dia tobat, maka dia diampuni. Tetapi kalau Allah menghendaki diadab, ya diadab. Itu baiatnya dua orang sahabat ya dari Madinah. Kemudian setelah selesai apa? Rasulullah tidak mau membiarkan orang-orang yang baru beriman itu sendirian. Sama hari ini ada orang mu'alaf, habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan dibiarkan sendiri. Bagaimana? Masukin ke sekolah Islam, masukin ke mu'alaf center, masukin ke pondok pesantren, masukin ke seorang guru atau seorang kiai atau seorang ustadz, biarkan imannya naik. Gak boleh dibiarkan. Sama Rasulullah SAW ketika ada orang yang baru masuk Islam itu, akhirnya Rasulullah SAW mengutus bersama mereka seorang mukri, ya, Mus'ab bin Umair. Mukri itu apa? Seorang yang ahli Quran. Tidak saja membaca, tetapi dia bisa menafsirkannya, mentadabburinya, ya, dan merasakannya, ya. Jadi tidak hanya membaca. Kalau sekarang mukri itu kan hanya dipanggil pas kataman, ya, pas hajatan, walimah, sunatan, seneng jenengan, alhamdulillah dapat sangu, ya. Itu bukan mukri itu hanya qori. Mukri itu orang yang ngajari, dia tahu apa isinya Quran. Maka kalau orang bisa belajar Quran, jangan hanya berhenti pada menghafalkannya, tapi harus ngerti
maknanya, ngerti tafsirnya. Itu baru mukmin seperti Mus'ab bin Umair. Terus Rasul kirim ke sana membersamai mereka selama 6 bulan. Ya. Akhirnya apa? Tidak ada rumah di Madinah kecuali di situ ada laki-laki yang masuk Islam. Selesai. Nanti ada beberapa kisah ya, nanti mungkin minggu depan insyaallah. Kisah yang menarik sekali bagaimana caranya Mus'ab bin Umair mendakwai orang, bahkan pembesar, dengan cara yang lembut, padahal dia sudah menghulus pedang. Itu bisa ditaruh lagi pedangnya. Itu keterampilannya Mus'ab bin Umair. Pinter cara bicaranya, ya. Tapi ya mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.